Halo Sekolah Alam Sri Kandi, saat ini saya sedang berada di Pangkalan Susu bersama istri salah satu seorang nelayan yang ada di Pangkalan Susu. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai dampak dari PLTU Pangkalan Susu terhadap sektor perikanan yang ada di Pangkalan Susu dan juga pastinya terhadap nelayan-nelayan yang ada di sekitaran sini. Untuk itu kita akan berkenalan dulu dengan orang yang ada di samping saya. Boleh kenalan dulu Bu, namanya siapa? Iya, Dari nama, desa apa gitu? nama saya Eti Susanti, berasal dari Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Saya seorang istri dari nelayan yang nama suami saya Irfan. Nah, suami saya itu ke laut udah dari tahun 2010. 2010 berarti udah kurang lebih 15 tahun ya Bu? Ya, gitulah. Boleh diceritain nggak Bu kondisinya nelayan dulu waktu awal tuh Bapak gimana? Waktu awal-awal suami saya mulai pertama kali melaut, itu hasilnya memuaskan. Jadi maka bertahanlah dia melautkan, karena kan di sini penghasilannya mencari ikan ke laut, udang, kepiting bakau gitulah kan. Nah, jadi suami saya itu waktu masa dulu itu kalau melaut itu pergi misalnya dari malam pulangnya ke pagi. Nah, dari malam pulang pagi itu bisa kalau menangkap udang itu bisa dulu masanya sampai 13 kilo, minimal 13 kilo, paling sedikit itu dia 7 kilo. Malam pagi tuh dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari misalnya jam 10 malam ke jam 5 pagi, ke 4 pagi. Itu dia dapat menangkap itu dengan sampai 13 kilo gitu kan. 1 kilonya udang itu kalau kami jual ke toke harganya 70.000. Itu kalau dulu ya Bu, Iya. sampai tahun berapa tuh kondisinya masih kayak gitu Bu? Kalau kondisi kayak gitu sekitar tahun-tahun 2015 gitulah, 2014 gitulah. Masih tetap sama stabil Bu? Terus tuh makin lama kan, karena di daerah kami ini pun ada juga kayak ini, kena ada pembuangan limbah juga kan, kayak dari sawit. Terus tuh nggak lama pun yang ada PLTU itu lagi ya kan. Jadi karena laut kami itu dekat dengan orang itu, jadi itulah kan, kalau seperti PT sawit di daerah kami ini, desa kami ini, itu kan sawitnya di belakang ini lah, dekat palu-palu ini kan. Nah, jadi kalau hari hujan tuh buang limbah, mereka buang limbah air hujan itu suami saya tuh sama sekali nggak bisa ke laut, karena kalau ke laut pun nggak ada dapat. Sama sekali nggak Iya, dapat ya Bu? nggak ada, karena orang itu membuang limbah itu, jadi itu nggak ada sama sekali, itu kan pada matian ikan-ikan itu. Terus tuh dulu pun waktu masih kayak sekitaran saya ini, termasuk mertua saya gitu kan, sepupu suami saya, kerabat-kerabat terdekat lah kan, punya tambak-tambak gitu, tambak-tambak intensif namanya kan. Itu miara ikan, isinya kan udang. Nah, kalau dulu itu sangka gitu kan, kepiting itu kalau dulu sukses. Kalau sekarang ini udah berapa tahun ini nggak pernah berhasil, sampai banyaklah saudara yang tutup tambaknya itu. Itu padahal tambaknya di dekat-dekat rumah gitu Bu ya? Iya, di dekat lingkungan gini juga gitu kan. Nah, jadi ya kalau karena tambak itu walaupun nggak dipaluh langsung di laut, tapi kan airnya berasal dari paluh kami ini gitu kan, dari laut itu memasukkan air gitu kan. Jadi air itu tuh udah nggak bagus gitu. Kalau dulu itu banyaklah yang bertambah usaha itu berhasil kan. Kalau sekarang ini sampai ya udah ada yang terjual-jual tanahnya untuk modal usaha tadi itu kan, nggak berhasil, nggak berhasil, coba lagi sampai terjual-jual lah gitu. Kayak yang punya tanah hampir sampai terjual gitu, yang punya sawah gitu kan sampai terjual untuk menutupin bayar utang-utang tadi ke toke gitu kan. Kalau dulu penghasilan tambak berapa Bu? Kalau dulu biasanya kan kayak gini, kalau sangka itu menyangka itu kan, kalau dulu tuh sampai bertonton bisa nyangka gitu kan. Per berapa? Itu dia kalau perpasang dia kan kalau di sini kan pasang besar namanya, kalau kami bilang itu pasang besar, pasang mati air gitu kan. Nah, itu kan sebulan 2 kali. Nah, itu tuh kalau perpasang itu dia kita tuh bisa masuk bibit itu kayak kalau kepiting 500 kilo gitu kan. Nah, kalau udang itu kita beda lagi. Kalau udang kita masukkan udang itu per 3 bulan panennya.
per 3 bulan. Udang sama sangka beda ya? Beda, ikan pun beda gitu kan. Nah kalau udang itu, kalau dulu kayak di sini banyak pun tambak-tambak, orang dari luar pun ada yang usaha di sini kan, udah banyak yang gak pernah berhasil gitu. Berarti banyak kan sekarang tambak udah nggak kalau ada di sini, Bu. Nggak, ini lagi banyak yang tutup udah gitu kan, karena udah diusahain dari dimasukkan ikan pun pada mati, nggak berhasil gitu kan. Kayak udang baru kita beli bibit nih, baru berapa hari kita beli bibit, nggak nyampe usia sebulan udang itu udah pada mati. Biasanya modal untuk ke situ berapa, Bu, kira-kira? Kalau kayak udang itu tergantung. Kita kan ada yang orang yang ngisi 2.000, 10.000. Dia per biji udang itu bibitnya 400 perak. Satu udang Mm-mm. 400 perak. Itulah, jadi kan mangga itu kalau dulu hasilnya misalnya kita masuk tuh 15.000 bibit gitu kan, itu kita bisa dapat keuntungan 15 juta gitu kan. Kalau sekarang modal pun nggak balik gitu, malah terutang gitu. Orang Ibu pernah nyoba selain apa Bapak nelayan, pernah nyoba tambak juga? Pernah itu nyoba ke tambak juga kan, karena kan kayak ke laut kan nggak menghasilkan lagi. Karena gini kan, kalau ke laut kita bubu udang, kalau suami saya itu bubu udang kan. Kalau masa dulu tuh sampai 15 kilo, paling sedikit 7 kilo gitu kan. Itu walaupun kita cuaca hujan ataupun apa, kita mesti nggak ke laut gitu, mesti ada simpanan kita kan. Karena kalau sekarang ini nggak usahkan ini setiap hari mencari pun nggak ada gitu. Jadi kalau dulu itu penghasilan itu, kalau kita entah kita sakit gitu, kita mesti bisa penghasilan satu hari itu mesti bisa mencukupin gitu kan. Ini nggak, sama sekali nggak, karena kayak sekarang ini suami saya tuh mencari 2 kilo aja pun sulit gitu. Kadang tuh kan kayak dia sekali pergi beli umpan gitu kan, beli umpan 50.000. Lain lah, namanya dia ke laut itu malam, ya pasti dia bawa bontot gitu kan, kayak minuman, makanan gitu, minyak sampan gitu kan. Nah itu habis lah sama umpan-umpan itu 100.000 gitu kan. Tapi sementara untuk yang nanti dibawa pulang 20.000 gitu. Jadi kan nggak tertutupin gitu, malah jadi ya udah dicoba lagi penghabisan, minjam utang untuk biaya dan untuk pergi melaut lagi gitu ya kan. Jadi akhirnya mencobalah ke tambak seperti itu kan, usaha di tambak sama juga gitu, nggak berhasil lagi. Jadi kalau yang kayak orang Ibu ini minjam, misalnya bulan ini minjam, itu kan dia bayarnya itu per 12 bulan gitu ya, atau per 3 bulan, 6 bulan? Itulah, ada juga minjam kan, awalnya minjam yang bayarnya seminggu sekali gitu. Tapi kan kita namanya bayar 2 minggu sekali, habisnya itu sama 1 tahun kan. Tapi kan yang dipinjam tuh nggak cukup untuk 1 tahun gitu kan. Jadi sementara penghasilan kita pun nggak ada, jadi minjam lagi ke tempat yang lain. Jadi banyak yang di tempat dipinjamin gitu. Berarti nggak cuma satu tempat aja tapi banyak ya? Iya, karena kan namanya kita kayak punya untuk anak sekolah. Anak sekolah kan butuh biaya kan, jadi istilahnya untuk makan kita lagi. Jadi ya gitulah, pinjam ke sini, pinjam ke sana, ya gitu-gitu aja jadinya. Berapa anak Ibu? Anak saya 2, yang sekarang yang paling pertama SMA di kelas 3, yang kedua di SMP kelas 3. Berarti Bapak kan nelayan dari dulu sampai sekarang, karena ada kondisi yang kayak gitu masih melaut kah atau berhenti atau gimana, Bu? Jadi sempat berhenti juga gitu kan, cuman sempat berhenti nganggur. Tapi kan gini, namanya kita kan nggak ada di desa saya ini, ya pekerjaan suami saya hanya bisa ngelaut gitu ya kan. Jadi berhenti, habis itu ya mau nggak mau dicoba lagi, ya pinjam modal lagi gitu kan, pinjam modal. Ya gitulah kan namanya, kalau orang di laut ini kita tuh terbayang yang masa dulu tuh dapatnya banyak, kebanyakan berpikirnya gitu. Dulu yang terbayang tuh yang dulu itu dapat banyak, jadi semangat untuk pergi. Tapi itulah tadi, pergi pun nggak ada juga hasilnya. Ya kayak gitulah kan namanya, di rumah pun mau ngapain, jadi diusahain lagi. Ya gitu-gitu aja lah jadi. Tapi kalau misalnya berarti perginya sesekali aja, Bu? Kalau dulu, masa dulu yang ngedur kan, istilahnya kalau libur pun ya saat sakit, saat hari hujan lebat gitu kan. Kalau sekarang ini ya sekali-sekali, karena nanti kan udah misalnya ini
udah nggak dapat nih libur, nanti dia nih berapa hari, seminggu libur dia kan, nanti dia coba lagi, mana tahu nih mungkin hari ini ada gitu kan, coba lagi, ya gitu-gitu aja lah. Jadi Berarti sekarang ini jarang lah jadinya ke laut gitu. selama libur itu ngapain Bu di rumah? Ya kadang suami saya itu kadang ke sawah. Ke sawah. Hmm. Itu ibu ada ladang atau gimana? Kami itu menyewa. Nyewa padi ya Bu ya? Iya, padi, nanam padi. Jadi itu juga nanam padi pun sama juga. Cuman kan kalau padi ini ya gitu juga kan, karena udara kami pun kotor, jadi pun penghasilannya pun sulit juga gitu. Beda juga sama dulu kan. Cuma kalau nggak dikerjain istilahnya ya nggak ada kerjaan gitu Total kan. nggak dapet gitu. Jadi kalau jadi mau nggak mau istilahnya kalau dibilang kata orang capek-capek nggak ada dapat untung gitu. Berarti jadi dua ya yang ibu kerjain, yang perikanan sama Iya. ladang kalau misalnya nggak ngelaut. Iya, Kalau ibu sendiri ada kerjaan sampingan atau bagaimana? nggak ada. Saya palingan kan kalau ke sawah itulah kan, kalau ke sawah itu ya bantu-bantu suami ya gitu, seperti ngerumput di sawah gitu kan. Karena kalau musim kering, kena cuaca terlalu panas, biasanya kan kalau dulu udara kita nih istilahnya nggak sampai panas kayak gini, jadi kan tanah tuh kering, jadi itulah rumput pun mulai itu kebanyakan sekarang rumput padi ya gitu lah. Karena ada perbedaan yang lumayan jauh ya Bu ya, dari Iya. dulu sampai sekarang kondisinya. Jadi kayak apa yang terjadi dengan kondisi melaut yang tidak mencukupi gitu? Apa yang terjadi dengan mungkin kebutuhan rumah tangga orang ibu? Jadi kan kalau kayak ke laut udah nggak mendapat, kayak jadi ya jelas ekonomi di rumah ya sulit gitu ya kan. Mana anak sekolah lagi, anak sekolah saya apalagi anak saya udah mau masuk kuliah gitu ya kan. Jadi dia tuh kepengen kuliah, tapi saya nggak kayak mana gitu ya, karena ayahnya pun ke laut pun nggak mendapat. Jadi itulah masih bingung jadinya mau mencari kemana, solusinya apa. Cuman gimana lah, namanya kita orang kecil gitu ya kan. Jadi kayak kita nih ke laut, kita mau bilang laut kita udah tercemar, banyak mati gitu kan. Tapi ya kita mau bilangnya kemana gitu, nggak ada yang nanggapin gitu ya kan. Ya jadi ya udahlah, terima, kayaknya jadi penghabisan, jadi terima nasib jadinya. Tapi anak ibu ada menyampaikan sesuatu nggak kalau nggak kuliah jadinya kayak gimana gitu? Iya, kalau anak saya itu kepinginnya kuliah kan ini sebentar lagi dia kan tamat sekolah gitu kan, dia kepingin kuliah karena katanya kan kalau kuliah itu mudah-mudahan bisa merubah nasib dia gitu, untuk bantu orang tua, kepingin dia kuliah gitu kan. Sampai dia bilang sama saya, coba untuk bilangnya gini kan, untuk kuliah nanti bisa kayak orang tua kan, udah semakin usia kan semakin tua kan, nggak mungkin juga lagi terus ke laut, sementara ke laut nggak mendapat gitu ya kan. Jadi dia bilang harapan dia itulah kepingin kuliah biar supaya bisa dapat kerja, karena di sini ada PT gitu kan, kayak apa itu namanya, yang PLTU itu kan. Nah sementara kayak di desa kami ini nggak ada yang kerja di situ gitu. Nah udah kita nggak ada kerja di situ, kita yang nerima udara kotornya, limbah kotornya kita yang nerima. Tapi pekerjaan untuk katanya untuk menambah pekerjaan, kalau di desa kami inilah ya, di daerah kami, dusun kami ini terutama, nggak ada yang nerima di situ gitu. Satu orang pun nggak ada? Iya, nggak ada yang diterima gitu kan. Jadi maka itulah tadi, kalau kayak anak saya harapannya kan biar bisa kuliah, biar bisa kerja lah gitu kan. Karena kayak dia udah tahu lautnya udah kotor, ayahnya nggak bisa cari lagi ke itu, jadi dia berharap kalau dia kuliah itu bisa bantu orang tua gitu. Berarti kondisi apa sih, perikanan melaut yang nggak stabil sekarang itu benar-benar mengganggu segala aspek ya orang ibu? Iya. Ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi itu hasil dari wawancara saya bersama dengan Bu Eti ya tadi Bu. Iya. Bu Eti, kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari PLTU, dampaknya limbah yang dikeluarkan itu benar-benar sangat memiskinkan para nelayan yang ada di sini khususnya. Itu aja dari kita, see you.